Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 Desember. Masa udara dingin kontinental yang melanda Taiwan beberapa hari ini membuat area rekreasi hutan nasional di Gunung Taipingshan di Ilan diselimuti embun beku dini hari tadi. Sedangkan di Gunung Hehuanshan, salju tidak turun karena uap air tidak mencukupi, hanya ditemukan pelet salju dalam waktu singkat. Sementara itu, CWA telah mengeluarkan peringatan suhu rendah untuk 7 kota dan kabupaten. Masa udara dingin telah tiba. Suhu di area rekreasi Hutan Nasional Taipingshan di Ilan pukul 6 pagi sempat turun hingga minus 4 derajat Celcius. Cabang pohon dan rumput di sekitar taman diselimuti embun beku. Embun beku menyelimuti area rekreasi Hutan Nasional Taipingshan yang berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut sejak dini hari. Namun berhubung uap air tidak mencukupi, salju tidak turun, jalanan juga tidak membeku. Sedangkan di Hehuanshan, pelet salju hanya turun sebentar karena uap air juga tidak cukup. Seiring tibanya masa udara dingin kontinental, suhu rendah di sebagian area pada pagi hari sekitar pukul 10 lewat terus mengalami penurunan, mencapai 7,6 derajat Celcius di Matsu, 9,4 derajat Celcius di distrik Ziting, kota New Taipei, dan 12,9 derajat Celcius di kota Taipei. 周六下半天温度开始又逐渐下降，包含像北部地区红色曲线的部分，可以看到温度会比前一天的周六来说下降大概超3到4度左右的感觉。 CWA mengeluarkan peringatan suhu rendah bagi 7 kota dan kabupaten mencakup Taipei dan New Taipei. Walau gelombang masa udara dingin kali ini akan melemah besok dan suhu akan sedikit menghangat, masa udara dingin lainnya akan tiba pada Sabtu sore tanggal 21 dan bertahan hingga Senin depan tanggal 23. Dampak terbesar akan dirasakan mulai Sabtu hingga Minggu pagi. Taiwan telah mencatat kasus campak luster pertama tahun ini. Seorang pria dikonfirmasi positif tertular sebagai kasus impor setelah mengunjungi kerabat di Vietnam dan kemarin 4 kasus yang berkaitan dengannya telah dilaporkan. 3 darinya adalah pihak yang sempat kontak dengannya saat berobat dan satunya lagi adalah penumpang sepesawat. CDC mengumumkan 4 kasus campak positif tanggal 18, mencakup 3 kasus lokal dan 1 kasus impor. 3 kasus lokal diantaranya berkaitan dengan pria usia 40-an tahun di wilayah sentral yang sebelumnya diketahui mengunjungi kerabat di Vietnam dan menularkan penyakit ini kepada anggota keluarga yang mendampinginya saat berobat, staf medis, dan staf kebersihan. 1 kasus impor lainnya dialami oleh penumpang satu pesawat yang sama dengan pasien. 那大概有152人，那这些人呢，我们都会持续在追踪当中。 Menanggapi kasus penularan klaster rumah sakit ini, CDC dan Biro Kesehatan Pemkot setempat mengunjungi rumah sakit tanggal 17 dan menyarankan agar mereka memperkuat langkah pengendalian terkait. Dermatolog mengingatkan, daya tular campak sangat tinggi dan dapat menyebar lewat udara dan percikan liur. Gejala umum termasuk sakit tenggorokan, demam, pilek, batuk, dan konjungtivitis. 因为在密闭空间呢，它传染速度是非常快的，所以假使没有打过疫苗的人，事实上其实只要接触这个有麻疹的人得到之后呢，他感染的机会是非常高。 CDC menyampaikan kasus campak di Asia Tenggara telah meningkat tajam tahun ini, terutama di Thailand dan kota Ho Chi Minh di Vietnam. Epidemi ini terus menyebar ke Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Warga yang berkunjung ke kawasan terimbas diminta meningkatkan upaya perlindungan diri dengan mengenakan masker guna menekan resiko penularan. Bank Federal Reserve atau The Fed Amerika Serikat tanggal 18 mengumumkan pemangkasan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya pada tahun ini dengan penurunan sebesar 25 basis poin hingga kisaran target 4,25 hingga 4,5%. Namun karena inflasi masih lebih tinggi dari target dan akan adanya ketidakpastian kebijakan ekonomi Donald Trump setelah menjabat, The Fed diperkirakan akan memperlambat laju penurunan suku bunga pada tahun depan. Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, keputusan telah dicapai dengan suara 11-1 dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal terakhir tahun ini untuk memangkas suku bunga acuan hingga kisaran target 4,25 hingga 4,5%. Pemangkasan ini telah memicu sikap pesimistis dari para investor di pasar bursa, di mana Dow Jones mencatat penurunan berturut-turut 10 hari, durasi terpanjang sejak 1974, dan indeksnya anjlok 1.123 poin pada tanggal 18, tertinggi kedua pada tahun ini. Sementara S&P 500 bahkan turun ke bawah 6.000 poin, level terendah sejak Agustus. Mulai 1 Januari tahun depan, kucing peliharaan sama halnya dengan anjing peliharaan wajib didaftarkan. Pemelihara akan diberi waktu penyangga sepanjang setahun untuk menyelesaikan pendaftaran dan implan microchip pada kucingnya. Bagi yang tidak, dapat didenda maksimum hingga $15.000 Taiwan.
Untuk memperkuat pengelolaan sumber kucing peliharaan yang jumlahnya semakin banyak di Taiwan, Kementerian Pertanian atau MOA mengumumkan mulai 1 Januari tahun depan, kucing akan dimasukkan dalam daftar hewan peliharaan yang harus didaftarkan. Pemelihara diingatkan menyelesaikan pendaftaran dan implan microchip di kantor perlindungan hewan atau ke tempat registrasi di setiap kota dan kabupaten. MOA juga mengklarifikasi dalam proses pendaftaran dan implan microchip, kucing peliharaan tidak perlu diberikan vaksinasi rabies yang dikhawatirkan dapat menimbulkan tumor. Seorang wanita Filipina bernama Mary Jane Veloso dijatuhi hukuman mati oleh Indonesia karena membawa narkoba pada tahun 2010. Tapi sepanjang waktu ini dia selalu mengklaim bahwa dia telah dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional. Selang 14 tahun, insiden yang meraih perhatian luas ini akhirnya diselesaikan dengan pulangnya Veloso ke Filipina pada tanggal 18. Sambil berlinang air mata, seorang wanita Filipina bernama Mary Jane Veloso yang telah mendekam di rutan Indonesia selama lebih dari 14 tahun terharu saat berkomunikasi dengan keluarganya lewat video kamera. Proses negosiasi antara Indonesia dan Filipina akhirnya mencapai kemajuan. Ia pun terbang kembali ke Manila tanggal 18. Veloso, usia 39 tahun, kembali ke kampung halaman dan memeluk keluarganya yang sudah terpisah selama lebih dari 14 tahun. Ia ditangkap di Indonesia tahun 2010 karena membawa koper berisi 2,6 kg heroin. Namun ia bersikeras telah dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional. Setelah sindikat tersebut dibekuk di Filipina pada tahun 2015, ia untuk sementara lolos dari hukuman mati. Kasus Veloso telah memicu keprihatinan dan simpati luas di Filipina, Indonesia, dan seluruh dunia, di mana ia diyakini sebagai korban kasus perdagangan manusia. Berhubung Filipina tidak menganut hukuman mati, Veloso terbebas dari vonis ini setibanya di sana. Namun pemerintah Filipina akan memutuskan apakah ia akan diberikan amnesti atau harus terus menjalani sisa masa hukumannya. Okay lang po, importante kung mabigyan ako ng clemency. Para makasama ko na po yung pamilya ko. 15 years na po ako nakakulong sa Indonesia eh. Sa kaso na hindi ko ginawa. Kelompok hak asasi manusia menilai bahwa Prabowo Subianto selaku Presiden baru Indonesia yang telah memulangkan 6 terpidana asing yang divonis mati dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah menjabat, juga seharusnya menyelamatkan WNI yang divonis mati di luar negeri dan mendorong gerakan untuk mengeliminasi hukuman mati di Indonesia. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.